Halo semua, apa kabarnya? Saya Andri dari Lifehouse Bali dan saya berharap teman-teman semua semangat untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini karena saya sangat semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Bapa, Engkau Tuhan yang sangat baik. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ingin Tuhan melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya itu sangat berguna untuk hidup kami. Thank you Jesus. Amin. Oke teman-teman. Dan untuk minggu ini firman kita berjudul Kita Hebat Bersama Dengan Yesus. Kita semua adalah orang-orang yang hebat teman-teman. Kalau teman-teman boleh tahu bahwa kita adalah orang-orang yang hebat. Amin. Tuhan menciptakan kita dengan sangat luar biasa, dengan sempurna. Dan seharusnya kita adalah orang-orang yang hebat. Dan mungkin sering kali kita mendengar dari orang lain atau dari pikiran kita sendiri bahwa kamu gak hebat. Kamu biasa aja, kamu gak mungkin bisa menjadi orang yang sukses. Kamu gak mungkin menjadi orang yang hebat. Seringkali kita mendengarkan seperti itu mungkin teman-teman. Tetapi ayo kita mau belajar, kita mau tahu bahwa kita hebat teman-teman. Bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Dan apalagi di tengah kehidupan yang gak menentu saat ini teman-teman. Dan banyak masalah mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan, kita dilanda masalah. Tapi percayalah kita miliki iman bahwa yes, aku percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat aku. Aku adalah orang yang hebat. Aku adalah orang yang hebat bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mau ceritakan sedikit teman-teman dari firman Tuhan, cerita tentang Daud yang akan melawan Goliat teman-teman. Dan mungkin kalian sering membaca cerita ini, firman Tuhan ini, tetapi saya mau mengingatkan kembali cerita yang luar biasa dari Daud saat Daud akan melawan Goliat teman-teman. Oke, kalian siap? Oke, kita baca firman Tuhan ya. Dan saat itu di sana ada perang teman-teman. Perang antara pasukan Israel dan pasukan Filistin. Dan di pasukan Filistin ada seseorang Goliat, namanya Goliat yang sangat besar, raksasa teman-teman. Dan dia menunjuk kepada orang-orang Israel, ayo siapa yang berani melawan saya? Sini maju, ya kan? Dan orang-orang Israel melihat Goliat yang sangat besar, mereka ketakutan teman-teman. Dan akhirnya saat itu Daud teman-teman, Daud dia bukan seseorang yang tentara atau apa, dia adalah penggembala domba. Dia penggembala domba, ya kan? Kalau teman-teman mau baca bisa dibaca di 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 31. Dia seorang penggembala domba teman-teman. Dan saat itu dia melihat kok ada keramaian ini apa ya kan. Dan dia datang dan di situ ada kakak dari Daud teman-teman. Dan kakaknya bilang, Daud ngapain kamu kesini? Kamu mau main-main lagi kesini? Sana gembalakan domba. Ya. Dan tapi Daud, masa aku gak boleh kesini? Dan ya padahal Daud penasaran juga teman-teman. Dan setelah itu Daud dia singkat cerita dia bertemu dengan Raja Saul. Daud bertemu dengan Raja Saul teman-teman. Keluarga Daud, kakak Daud dia merendahkan Daud. Ya kan? Dia merendahkan Daud, dia menganggap Daud kamu gak penting di sini, pergi aja kamu mengembalakan domba aja. Dan kalau teman-teman baca Raja Saul dia bertemu dengan Raja Saul dan Raja Saul juga merendahkan Daud teman-teman. Di Samuel 17 ayat 32 sampai 33 dikatakan,
Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit, ya kan? Jadi di sini sang raja pun merendahkan Daud, dia nggak percaya sama Daud, tampangnya yang sangat muda, ya kan? Orangnya juga tidak terlalu tinggi teman-teman, tetapi di situ Daud dia selalu, aku berani, aku yang akan maju, aku yang akan maju, seperti itu. Dan kita mau belajar teman-teman sikap yang dimiliki Daud ini teman-teman, amin, luar biasa. Dan ya, hidup kita mungkin sering kali ditekan teman-teman, ditekan dengan keadaan, kamu nggak bisa, kamu nggak akan bisa. Mungkin orang lain atau orang tua kita atau siapapun atau diri kita sendiri, pikiran kita sering mengatakan, udahlah, kamu nggak akan bisa, ya kan? Atau kita sedang mau ujian, aduh kamu nggak akan lulus nanti ya. Kita perlu berubah teman-teman, kita perlu berubah dari keadaan yang seperti itu. Kita perlu maju seperti Daud teman-teman, amin. Karena kita adalah orang-orang yang hebat. Kita orang yang hebat bersama dengan Tuhan, amin. Dan apa kata Daud kepada Raja Saul teman-teman? Kita lanjutkan di 1 Samuel 17:35-37. Dikatakan, saya membaca lewat versi yang mudah dibaca teman-teman, FMD. Dan dibilang, aku mengejar binatang liar itu, menyerangnya dan mengeluarkan domba itu dari dalam mulutnya. Binatang liar itu melompat kepadaku, tetapi aku menangkap janggutnya, memukulnya dan membunuhnya. Aku telah membunuh kedua-duanya, singa dan beruang, dengan cara seperti itu. Dan aku akan membunuh orang asing itu, Goliat, dengan cara itu. Goliat akan mati karena pasukan Allah yang hidup dihinanya. Tuhan telah melindungi aku dari singa dan beruang. Dia jugalah yang menyelamatkan aku dari orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan kiranya bersamamu. Wow, luar biasa teman-teman. Iman yang dimiliki oleh Daud teman-teman. Iman yang dimiliki oleh Daud. Dia sekali lagi memperkatakan, aku pasti bisa, aku pasti bisa, ya kan? Aku pasti bisa. Dan di sini kita mau belajar, nanti akan ada poin-poinnya teman-teman. Dan kita mau belajar sama-sama, semangat semua, ya kan? Ayo bilang sama diri kalian, aku pasti bisa, aku orang yang hebat, aku mau mendengarkan firman Tuhan ini. Amen. Dan akhirnya singkat cerita teman-teman, Daud pergi ke medan perang atas izin Saul. Dan dia dipakaikan baju zirahnya si Saul teman-teman. Dan di jalan dia, waduh ini baju zirahnya kebesaran teman-teman, kedodoran. Dan akhirnya dia melepaskan semuanya, pedangnya juga berat, perisainya juga berat, dia lepaskan semua dan dia mengambil batu kali teman-teman. Dia ambil, dia pilih, dia ambil, dia pakai ketapelnya teman-teman. Dia pakai apa yang menjadi yang dia bisa, apa yang dia bisa dalam hidupnya. Dia pakai itu. Dia percaya dengan apa kemampuan yang dia miliki, teman-teman. Terkadang kita sering gak percaya dengan diri kita sendiri, teman-teman, ya kan? Tapi ayo belajar, kita mau seperti Daud. Dia percaya diri dengan apa yang dia miliki. Meskipun itu hanya batu kali yang dia miliki, dia percaya, dia ambil itu. Dan dia nyaman dengan itu. Dia nyaman dengan persenjataannya, dengan pakaiannya. Dia pakai itu teman-teman. Dan ya dilepas semua yang membebaninya. Yang mungkin dia dianggap orang mungkin, wah dengan baju zirah ya pertahanannya tangguh, ya kan. Tetapi dia lepas semuanya, dia dia percaya diri dengan dirinya sendiri teman-teman. Dan akhirnya di 1 Samuel 17 ayat 42-50 dikatakan
Ketika Goliat melihat Daud, dia tertawa karena ternyata di hadapannya hanya seorang pemuda berkulit kemerah-merahan dan tampan. Woi, Daud berarti tampan teman-teman, dan mukanya kulitnya kemerah-merahan, menunjukkan dia sangat muda teman-teman. Dan Goliat berkata kepada Daud, "Apa gunanya engkau membawa tongkat? Apakah engkau kira aku ini akan kau kejar seperti anjing dengan tongkatmu itu?" Dengan mengucapkan nama-nama dewa mereka, Goliat mengutuk Daud. Dia sekali lagi Goliat merendahkan Daud. Daud direndahkan teman-teman. Dan dia berkata kepada Daud, "Datanglah kemari, aku akan memberikan tubuhmu kepada burung-burung dan binatang-binatang liar." Daud berkata kepada Goliat, "Engkau datang kepadaku membawa pedang, tombak dan lembing kecil. Tetapi aku datang menghadapi engkau dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang telah engkau hujat. Hari ini juga dengan pertolongan Tuhan aku mengalahkan dan membunuhmu. Hari ini juga aku memacung kepalamu dan memberikan tubuhmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung dan binatang-binatang liar, supaya seluruh dunia tahu bahwa ada Allah di Israel. Semua yang berkumpul di sini tahu juga bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang atau lembing guna menyelamatkan manusia, karena pertempuran adalah dalam tangannya. Dan kamu orang Filistin akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan kami." Pada saat orang Filistin itu maju menyerang Daud secara perlahan-lahan, Daud berlari dengan cepat menemui Goliat, ya kan? Dan Daud mengambil sebuah batu dari dalam tasnya dan meletakkannya pada ketapelnya. Batu itu meluncur keras menembus dahi Goliat tepat di antara kedua matanya. Batu itu masuk dan ke dalam kepalanya dan Goliat jatuh tertelungkup ke tanah. Demikianlah Daud menaklukkan orang Filistin yang dengan sebuah ketapel dan satu batu. Ia melumpuhkannya lalu membunuhnya tanpa pedang. Wow. Dan dari cerita itu teman-teman, kita akan belajar 3 hal yang luar biasa. 3 hal yang sangat luar biasa. Kalian siap mendengarkan ya? Poin yang pertama adalah jangan biarkan perkataan negatif masuk teman-teman. Don't let negative voice in. Jangan biarkan kata-kata yang negatif itu masuk dalam kehidupan kita teman-teman. Karena itu akan membuat kita discourage teman-teman. Kita menjadi tidak semangat kalau kita mendengarkan ocehan-ocehan orang-orang yang membuat kita jatuh. Ayo kita belajar untuk clean heart di Lifehouse, kita belajar clean heart. Kita let it go, lepaskan semua perkataan yang membuat kita terjatuh teman-teman. Tetapi kita seharusnya, ya kan? Kita seharusnya memperkatakan dalam diri kita perkataan-perkataan yang membuat kita semangat, membuat kita, yes, aku pasti bisa, ya kan? Karena yang paling dekat dengan diri kita sendiri adalah ya kita, ya kan? Kita bicara dengan diri kita, hey Andri, kamu pasti bisa. Hei kalian, ayo kamu hebat, kamu pasti bisa. Kamu punya Tuhan yang luar biasa. Itu perkatakan dalam hidup kita teman-teman. Dan akhirnya hidup kita menjadi semangat. Jangan kita dengarkan kata-kata yang negatif. Seperti Daud tadi teman-teman. Dari keluarganya, dari rajanya sendiri, dia dikata-katain, kamu gak bisa. Dia diremehkan teman-teman. Tetapi sekali lagi Daud selalu menjawab itu. Saat dia diremehkan, dia jawab, aku bisa. Aku bisa. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Dia bahkan ya bukan kata-kata yang menyombongkan dirinya sendiri. Tetapi kata-kata yang memang membangkitkan semangatnya teman-teman. Dan di situ aku yakin Daud dia bersemangat dan dia punya percaya, dia punya iman untuk melangkah teman-teman. Saat dia sudah percaya diri, dia punya iman untuk melangkah. Dia berani untuk melangkah teman-teman. Amin. Dan apa yang perlu kita lakukan? Di Filipi 4 ayat yang ke-9 teman-teman. Dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa. Jadi teman-teman, kita punya Alkitab yang luar biasa. Kita punya firman Tuhan yang hidup.
Dan ayo kita pakai itu, kita dengarkan itu. Dikatakan tadi, apa yang telah kamu pelajari. Saat kita membaca firman Tuhan, kita pelajari, kita journaling di situ. Sebentar kita baca teman-teman. Apa yang kita pelajari itu dan apa yang sudah kita terima itu teman-teman. Marilah kita lakukan, kita mendengarkannya. Kita apa dikatakan lagi? Yang telah kamu lihat katanya. Yang apa yang kita lihat. Jadi saat kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkannya, kita merenungkannya teman-teman. Dan di saat itu juga mari kita belajar untuk lakukan firman Tuhan itu. Melalui journaling teman-teman, kita membaca firman Tuhan 5 menit aja sehari. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan bantu aku melakukannya. Dan yes, ayo kita kerjakan, kita mencoba dan percayalah itu membuat diri kita menjadi lebih bersemangat dan kita akan terus mengandalkan Tuhan teman-teman. Saat kita mengandalkan Tuhan maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Amin. Dan poin yang kedua. Jadi sekali lagi yang pertama adalah jangan kita biarkan kata-kata yang negatif itu masuk dalam kehidupan kita. Tetapi yang seharusnya kita kerjakan adalah kita memberi semangat untuk diri kita sendiri. Perkatakan perkataan yang bagus untuk diri kita. Oke? Dan poin yang kedua adalah kita harus pergi dengan iman kita. Kamu harus pergi dengan imanmu teman-teman. Amin. Kita memiliki iman. Kita percaya sama Tuhan. Kita percaya pada Yesus. Kita memiliki iman. Dan kita jangan hanya memiliki iman aja dalam hati kita. Tetapi kita juga perlu bertindak. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi iman perlu dibarengin dengan yang namanya perbuatan. Jadi saat kita journaling teman-teman, iman kita mulai bertumbuh. Dan ayo kita mulai lakukan. Misalnya Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Kita membaca firman Tuhan mengasihi. Dan seharusnya kita mulai belajar untuk mengasihi. Lakukan. Kita dari saudara kita mulai mengasihi. Kita mulai mengasihi teman-teman kita juga ya kan. Sedikit demi sedikit itu iman kita akan mulai tumbuh teman-teman. Dan kita akan terbiasa dengan iman kita. Kita melangkah teman-teman. Amin. Kita melangkah. Daud teman-teman tadi kalau dia hanya memperkatakan hal-hal yang baik aja. Yang membuat dia percaya diri dan memiliki iman teman-teman. Tapi dia gak melangkah. Ya dia gak akan melakukan apa-apa. Dia seperti itu aja terus ya kan. Tetapi dia berani melangkah. Dan itulah yang akhirnya menjadikan dia seseorang yang luar biasa yang dikenang sampai saat ini teman-teman. Yang dikenang sampai saat ini. Sangat luar biasa ya kan. Jadi saat kita melangkah, kita sedang menjalani hidup kita untuk akhirnya kita dikenang di masa depan teman-teman. Amin. Dan di Matius 21 ayat 21 sampai 22 dikatakan Yesus mengatakan kepada mereka, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Luar biasa. Jadi Yesus mengajarkan ke kita teman-teman untuk ayo percaya. Ayo jangan bimbang. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita gak mau percaya kepada Dia? Kenapa kita gak mau mengandalkan Tuhan? Ayo andalkan Tuhan. Kita mulai membangun kepercayaan kita yang sangat besar kepada Tuhan teman-teman. Amin. Melalui apa ya? Kita melalui journaling teman-teman. Kita baca firman Tuhan. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan teman-teman. Dan itu sangat luar biasa. Aku sudah melakukannya
sekitar 8 tahun teman-teman, dan itu sangat merubah hidupku teman-teman. Aku mungkin orangnya yang dulunya gak bisa apa-apa ya kan. Tetapi saat aku belajar firman Tuhan, aku semakin tahu bahwa yes, aku adalah orang yang hebat juga. Aku bisa bersama dengan Tuhan. Aku bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Dan jadi kita perlu membangun kepercayaan kita sedikit demi sedikit melalui journaling teman-teman, melalui membaca firman Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, kita melangkah di dalam kehidupan kita dengan sesuai dengan firman Tuhan, itu akan membangun diri kita. Amin. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, semangat semua, yes, adalah di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus teman-teman. Ayo kita melangkah di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus teman-teman. Karena apa? Karena Daud, saat dia melawan Goliat, dia bukan hanya mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Atas pertolongan Tuhan aku selamat dari singa dan beruang, dikatakan ya kan. Dan aku juga akan mengalahkan engkau Goliat ya. Atas pertolongan Tuhan, dia sangat percaya sama Tuhan. Dia sangat percaya bahwa Tuhan berserta dengan dia. Dan itu yang seharusnya ada juga di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk memperkatakan, yes, Tuhan pasti akan menolong aku. Tuhan bersama dengan aku. Aku hebat bersama dengan Tuhan. Itu yang harusnya kita perkatakan. Ayo belajar perkatakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Dan ayat yang di Yohanes 17 ayat yang 12 dikatakan, selama aku berada di sini, Yesus mengatakan ini teman-teman, selama aku berada di sini, mereka yang telah engkau berikan kepadaku telah kupelihara dengan selamat di dalam lingkungan keluargamu. Aku telah menjaga mereka supaya jangan seorang pun binasa. Luar biasa. Dan ya, Tuhan Yesus menjaga kita. Tuhan Yesus menjaga kita karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita teman-teman. Amin. Dan kemanapun kita melangkah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang mungkin kita lihatnya aduh sangat besar sekali, seperti Goliat mungkin, seperti gunung yang sangat tinggi. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau. Yesus, aku percaya Engkau selalu ada untuk aku. Dan di saat itu teman-teman, Tuhan akan menolong kita. Dia Tuhan yang mendengarkan kita. Aku percaya teman-teman, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi ayo 3 hal ini teman-teman, kita mulai perkatakan hal-hal yang baik. Dan yang kedua, kita miliki iman dan kita melangkah di dalam iman. Dan hal yang ketiga, ini bukan tentang kita teman-teman, tapi ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang akan menolong kita teman-teman. Dia menjaga kita supaya kita tidak binasa ya kan. Yesus, Dia sangat mengasihi kita. Jadi kita bisa terus berpegang kepada Dia. Kita bisa berpegang kepada Tuhan teman-teman. Karena Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Dia mengasihi kita, mencintai kita. Jadi ayo semangat teman-teman semua. 3 hal ini. Yang pertama sekali lagi, ayo jangan biarkan kata-kata yang negatif masuk dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus memperkatakan hal-hal yang membuat diri kita semakin bersemangat teman-teman. Amin. Dan hal yang kedua, yaitu milikilah iman dan kita melangkah di dalam iman. Kita lakukan melalui journaling, kita menambah iman kita teman-teman. Amin. Dan hal yang ketiga, berpegang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kita melangkah, di dalam nama Yesus aku bisa, dalam nama Tuhan aku bisa. Amin. Luar biasa teman-teman. Semangat semua. Aku percaya firman Tuhan ini pasti memberkati kalian teman-teman. Aku percaya saat kalian melakukannya, hidup kalian pasti akan mulai sedikit demi sedikit berubah. Dan kalian menjadi orang-orang yang hebat. Karena kita adalah orang-orang yang hebat, ciptaan Tuhan yang hebat teman-teman. Dan kita adalah hebat bersama dengan
Yesus teman-teman. Amin. Oke, kita mau tutup di dalam doa. Dan teman-teman semua yang mungkin sudah mendengarkan ini, ayo aku mengajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama. Aku percaya firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kalian. Amin. Tuhan, terima kasih, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami percaya atas firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami adalah orang-orang yang hebat Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang hebat juga. Dan kami mau Tuhan bersama dengan Engkau, melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami gak mau membiarkan kata-kata yang buruk masuk dalam kehidupan kami, karena kami adalah ciptaan yang luar biasa Tuhan. Dan kami mau memperkatakan setiap hari perkataan yang baik yang membuat kami bersemangat selalu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memelihara kami Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Luar biasa. Dan hal yang kedua teman-teman, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia sudah datang ke dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa kita teman-teman. Dia sangat mengasihi kita semua teman-teman. Dia mengasihi semua orang. Dia datang untuk semua orang. Dia datang untuk semua golongan agama, latar belakang atau apapun suku. Dan yes, dia datang untuk kita semua teman-teman. Dan ayo aku mau mengajak teman-teman semua untuk ayo, kalau kalian mau menerima Yesus sebagai juru selamat kalian, mari kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, kalau kalian mau percaya bahwa Yesus dia disalibkan untuk diri kalian, menjadi penyelamat di dalam kehidupan kalian. Kalau teman-teman mau percaya, ayo kita berdoa bersama-sama. Teman-teman bisa ucapkan kembali. Tapi yang terpenting adalah dari hati kalian. Yes, aku mau percaya Yesus. Aku mau percaya kepada Dia. Aku mau mengikuti Dia. Amin. Ayo kita berdoa bersama-sama. Yesus yang terkasih, terima kasih telah mengampuniku. Aku mau percaya kepadamu. Datanglah dalam kehidupanku, dan aku akan mengikut Engkau. Amin. Luar biasa teman-teman. Sekali lagi ayo semangat dan happy Sunday semua. Tuhan Yesus memberkati.